Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahrita, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kali ini akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Seperti yang kita ketahui, setiap anak itu unik. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain yang pastinya berbeda. Disinilah diperlukan usaha seorang guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid berada. Selanjutnya, minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat teridentifikasi dengan cara sebagai berikut. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran: diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi antara ketiganya. Yang pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Yang ketiga, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul 1.1 dan 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.2 dan 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri,
kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dan 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan antara modul 1.4 dan 2.1 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian paparan dari saya, semoga bermanfaat untuk Bapak dan Ibu guru pejuang pendidikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.